Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin siapa yang nyuruh saya mandi di sana? Nah, ini saya mau mandi di sana di kali biar seger ya, untuk ngurangin rasa penat ya, teman-teman ya. Nostalgia masa-masa kecil ya, teman-teman ya. Ya di sini tuh banyak lah ya, teman-teman ya. Tuh lagi pada ini apa namanya ngambilin batu-batu ya buat bikin pondasi jalan ya. Di atas itu kan lagi bikin jalan ya, teman-teman ya. Tuh biasa di sini ya, teman-teman ya. Jadi batu tinggal ambil, pasir juga ada ya. Nanti kita mau apa namanya kan bikin jalan itu ya, mau cor jalan. Dan ini kemarin saya dapat tantangan untuk mandi di sini ya, nggak apa-apa, orang sudah biasa ya. Nih, ini lagi pada itu apa namanya nyariin batu ya. Jadi ada beberapa hal yang memang bisa bikin kita itu rileks ya, teman-teman ya. Kita bisa rileks itu dengan cara seperti apa ya? Kita kurangi eh, pegang gadget ya, teman-teman ya. Jadi hal-hal seperti ini saya terapkan pada anak-anak saya ya, teman-teman ya. Jadi jangan melulu pegang HP itu ada jamnya ya, teman-teman ya. Inilah salah satu cara supaya kita tidak terlalu ketergantungan ya, teman-teman, karena kita harus imbangi juga dengan kegiatan-kegiatan seperti ini ya, teman-teman ya. Supaya apa? Supaya nggak melulu yang dipantengin itu HP. Sama juga seperti teman-teman yang mungkin sekarang sedang mengalami apa namanya gangguan asam lambung, GERD, anxiety itu ya, teman-teman ya. Mungkin teman-teman itu bisa coba terapi dengan sehari itu batasi waktu pegang gadget ya, teman-teman ya. Supaya apa? Supaya kita lebih dekat lagi dengan alam seperti ini, sehingga nanti kita itu bisa rileks ya, teman-teman ya. Kita itu bisa rileks. Nah ini ya, teman-teman ya, sebenarnya banyak sekali ya, teman-teman ya, cara-cara kita supaya bisa rileks ya. Tapi mungkin ada beberapa yang tidak ada ya di tempat teman-teman ya. Jadi sebenarnya bisa saja kalau misalkan nggak di pinggir kali seperti ini, di pinggir pantai juga bisa ya. Terus di pinggir sawah gitu juga bisa ya. Mungkin kalau teman-teman yang tinggal di perkotaan ya, bisa kunjungi taman kota gitu ya, sehari dalam satu minggu mungkin bisa 2 atau 3 kali gitu ya, teman-teman ya, pagi dan sore, supaya kita itu bisa merilis ya, merilis beban-beban pikiran kita ya, teman-teman ya. Memang awalnya pasti akan kepikiran nanti kalau keluar di tempat seperti ini, kalau muncul sensasi itu seperti apa. Tapi teman-teman nggak usah takut, karena teman-teman kalau nggak terbiasa melatih nanti itu malah akan susah ya, teman-teman ya. Jadi kita harus lebih perbanyak ya konsumsi obat-obat seperti ini ya, obat alam ya, teman-teman ya. Oke, nih saya mau mandi di sini ya, teman-teman ya. Nanti tapi ya, nah, saya akan coba tes ini apa namanya, tes di situ itu dalam atau enggak ya. Nanti coba teman-teman lihat di situ itu enggak dalam, cuma memang ya secara arus juga enggak kenceng ya, teman-teman ya. Tapi kalau ini lagi banjir jangan tanya ya, teman-teman ya. Ini di tempat saya duduk ini belum ada apa-apanya ya, teman-teman ya. Bisa sampai naik lagi ke atas ya. Jadi untuk teman-teman nih, ayo coba kunjungi teman-teman yang bisa bikin relaksasi, bisa bikin otak serileks ya, teman-teman ya, untuk mempercepat kesembuhan dari gangguan asam lambung, GERD, anxiety ya. Karena gangguan asam lambung, GERD, anxiety itu kan kita tidak harus mengandalkan obat medis saja ya. Obat alam seperti ini pun juga bisa membantu ya, teman-teman ya. Dulu waktu saya masih masa proses penyembuhan, pemulihan, ini adalah salah satu tempat-tempat favorit saya ya, teman-teman ya. Saya di pinggir kali seperti ini ya, ya untuk merilis lah, merilis beban-beban pikiran saya ya, teman-teman ya. Beban pikiran masing-masing orang itu kan bisa saja berbeda ya, teman-teman. Kalau misalkan teman-teman dalam kondisi mengalami gangguan ini, pasti setiap hari akan memikirkan sensasi, kenapa ini sensasinya nggak hilang-hilang, kenapa sensasinya masih muncul terus ya, teman-teman ya. Nah,
Inilah ya teman-teman salah satu beban pikiran yang sedang kita alami. Pada saat mengalami gangguan asam lambung, GERD, anxiety, itu sensasi itu setiap hari itu akan ada muncul. Baik di fisik maupun di psikis ya teman-teman ya. Teman-teman perlu pahami ini ya. Bukan berarti ketika teman-teman juga sudah melakukan aktivitas-aktivitas seperti ini ya. Vitamin-vitamin seperti ini, vitamin alam ya, obat alami ya teman-teman ya. Bukan berarti sensasi teman-teman itu juga akan langsung hilang ya. Ini butuh proses karena ini harus dilakukan itu secara bertahap ya. Dilakukan itu secara proses yang ini teman-teman ya, prosesnya itu tidak instan ya teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman nih, coba ayo mulailah teman-teman itu berusaha untuk keluar dari rumah supaya nanti teman-teman itu bisa merasakan bagaimana ya nikmatnya menikmati alam sekitar kita. Walaupun terlihat oleh orang lain itu sepele ya, terlihat oleh orang lain itu mungkin seperti biasa-biasa saja. Akan tetapi penderita gangguan asam lambung, GERD, anxiety ya, ketika kita sudah bisa menikmati hal-hal kecil seperti ini, itu sungguh rasanya itu nikmat sekali ya teman-teman ya. Dan dari situlah nanti pikiran kita itu bisa rileks, pikiran kita itu bisa santai, dan insya Allah teman-teman itu juga akan lebih cepat sembuhnya. Dan saya yakin itu ya teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman jangan selalu mengandalkan hanya obat medis ya, obat-obatan instan yang kita konsumsi ketika teman-teman itu pingin sembuh, tanya obatnya apa. Ini salah satu obat ya teman-teman ya. Ini adalah salah satu obat. Kita bisa santai, kita bisa rileks, dan untuk santai rileks di tempat seperti ini pun itu tidak bisa instan ya, harus berlatih ya. Mungkin pertama kita harus ditemenin dulu ya sama orang yang mungkin kita percaya. Karena apa ya? Karena ketika kita beraktivitas di luar, apalagi di tempat seperti ini ya, pasti akan merasakan rasa takut, khawatir. Awal-awal itu akan seperti itu ya teman-teman ya. Nanti lama-kelamaan nanti teman-teman itu akan terbiasa ya, akan terbiasa relaksasi ya, akan terbiasa dengan kondisi dan suasana seperti ini. Teman-teman itu akan merasakan bagaimana nikmatnya ya. Nah, untuk teman-teman yang mungkin masih sekarang beraktivitasnya di tempat ramai atau di keramaian itu sering mengalami panic attack ya, coba usahakan ganti di tempat lain ya teman-teman ya. Jadi kita bisa dibilang itu menjauh dulu ya dari tempat-tempat keramaian yang bikin kita itu bising, bikin kita itu stres ya. Kita itu minggir dulu dari tempat-tempat seperti itu ya. Kita bisa mulai dari tempat-tempat yang seperti ini ya teman-teman ya. Jadi nanti teman-teman itu akan lebih bisa melihat alam sekitar ya, pandangan kita itu bisa luas ya. Kita bisa sedikit atau banyaknya mengurangi pikiran-pikiran yang selalu setiap hari kita lihat, dan itu adalah bentuk masalah. Contoh misalkan di pekerjaan, ketika kita mengalami gangguan ini, kita masih kerja, pastinya setiap hari itu akan berpikir masalah pekerjaan ya, sehingga kita lupa akan tempat-tempat seperti ini. Jadi ketika teman-teman dalam bekerja sudah sibuk, dalam bekerja sudah banyak menguras pikiran kita ya, usahakan teman-teman itu harus seminggu sekali itu ya, relaksasi, pergi ke tempat-tempat yang seperti ini ya, untuk bisa rileks, bisa santai ya teman-teman ya. Dan untuk melatih seperti ini ya tidak mudah, dan juga teman-teman itu butuh proses ya. Kalau kita itu belum terbiasa ya, nanti kita itu nggak akan bisa-bisa. Teman-teman itu akan bisa ketika teman-teman itu sudah terbiasa ya. Jadi ayolah teman-teman mulai sekarang ya. Teman-teman itu harus relaksasi ya di tempat-tempat seperti ini ya. Ini airnya dingin. Kalau sekarang sih udah panas kayaknya ya teman-teman ya. Sudah panas di sini. Di sini udah panas. Waduh, ini batunya licin sekali. Nih buat mandi nanti ya. Tapi licin sekali ya, nanti dulu, belum selesai nih bikin videonya. Oke ya teman-teman,
Coba usahakan ya di tempat teman-teman masing-masing ya, apakah ada tempat-tempat seperti ini ya yang mendekati, ya mungkin di pinggir sawah, di pinggir sungai, di pinggir pantai ya teman-teman ya. Teman-teman usahakan nikmati saja hari demi hari ya, walaupun masih ada sensasi, karena dalam proses penyembuhan dari gangguan ini itu butuh waktu yang menurut saya itu tidak sebentar ya. Jadi kalau kita selalu setiap hari mengeluh dengan sensasi-sensasi yang muncul, menurut saya itu hanya akan menambah beban pikiran. Memang sensasi itu setiap hari akan muncul ya. Kalau kita pikirkan terus, itu hanya akan menambah beban pikiran kita ya teman-teman ya. Jadi mulailah sensasi memang itu mengiringi pada saat proses penyembuhan, dan kita harus sadari itu ya. Kita pahami itu. Nah, kita latih ya. Kita latih diri kita ya. Kita latih fisik kita ya. Kita latih untuk beraktivitas walaupun aktivitasnya masih terbatas. Jadi nanti kalau teman-teman sudah terbiasa, insya Allah nanti teman-teman juga akan membaik dan sembuh. Tetap jalankan 3P secara konsisten, insya Allah nanti teman-teman juga akan merasakan hasilnya yang positif ya teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman, ayo tetap semangat, gangguan asam lambung, GERD, anxiety ini bisa sembuh ya teman-teman ya. Oke, sekian dulu ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.